Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Apa yang akan terjadi kepada umat Islam setelah wafatnya Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk membahas kepemimpinan selanjutnya, dan disepakati Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat muslim. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling dekat dan orang pertama yang memeluk ajaran Islam. Pada masa kepemimpinannya tentu memiliki banyak tantangan. Muncul pemberontakan yang dilakukan oleh suku Baduy Arab karena mereka tidak mau membayar zakat. Selain itu, muncul juga sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya ada Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar langsung mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi kemurtadan. Pada perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan para sahabat. Melihat keadaan itu, Umar bin Khattab mengusulkan pembukuan Al-Quran. Abu Bakar setuju dan segera menugaskan Zaid bin Sabit untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab melakukan ekspansi keluar Jazirah Arab. Ekspansi pertama dilakukan ke wilayah utara, yaitu wilayah Bizantium dan Persia. Ekspansi Islam ditaklukkan dengan seruan keadilan dan perdamaian. Puncaknya, pada tahun 636 Masehi, Syam berhasil ditaklukkan dan menjadi kemenangan besar bagi umat Islam. Pada masa Umar bin Khattab, kehidupan bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan oleh Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Selama 10 tahun memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam menjadi sebuah kekuatan yang besar di tanah Arab. Kesuksesan dalam menegakkan panji-panji Islam memunculkan rasa iri dan dengki di hati para musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Abu Lu'lu'ah yang menikam Umar bin Khattab yang sedang memimpin sholat subuh kala itu. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar. Utsman bin Affan adalah seorang kaya raya dan dermawan yang lahir dari suku Quraisy Bani Umayyah. Kepribadiannya yang jujur, dermawan dan baik hati membuat ia dinikahkan dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, membuat ia dijuluki Dzun Nurain atau sang pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman bin Affan juga membentuk armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam di Laut Mediterania adalah berhasil merebut Siprus dan Kreta. Keberhasilan militer juga berlanjut di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan Syam ke Armenia melawan pasukan Bizantium. Wilayah Islam meluas hingga Afrika Utara, Armenia, dan sebagian Asia Tengah. Selain di bidang militer, Utsman berhasil membuat kodifikasi Al-Quran untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Islam. Pada masa kepemimpinannya juga dibangun gedung khusus pengadilan agama. Selama 6 tahun pertama masa kepemimpinannya, keadaan negara aman dan stabil. Namun, pada 6 tahun berikutnya terdapat kekacauan politik dalam negeri akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya. Munculnya kekacauan ini diakibatkan penunjukan saudara-saudaranya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini memunculkan pemberontakan dan menyerang Khalifah Utsman saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam dikagetkan atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nantinya akan menjadi awal mula perpecahan pertama dalam sejarah Islam. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan catatan sejarah yang amat besar. Di antara kebijakan besar di masa Ali adalah pemindahan ibu kota negara dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak.
Pemberian tanda titik dan harokat pada mushaf Al-Quran mengingat makin meluasnya wilayah Islam dan pemeluk Islam dari kalangan non-Arab. Situasi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada persoalan yang sulit, di mana gubernur Syam pada saat itu, yaitu Muawiyah, enggan menyatakan ketundukannya pada Khalifah Ali sebelum dituntaskannya kasus pembunuhan Utsman. Muawiyah menuntut hukuman bagi para pemberontak. Namun, membunuh para pemberontak yang sedang menguasai Madinah adalah hal yang sangat sulit dilakukan sebab dapat terjadinya pertumpahan darah terhadap sesama muslim. Dan Ali bin Abi Thalib berusaha untuk menghindari itu. Pada tahun 37 Hijriah terjadi Perang Siffin, perang antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali. Pasukan Ali berhasil mendesak pasukan Muawiyah, namun berhasil ditengahi oleh Amr bin Ash. Khalifah Ali setuju dengan adanya penyelesaian dengan tahkim atau arbitrase. Namun karena hasil dari arbitrase menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan memunculkan kelompok Khawarij. Khalifah Ali wafat pada tahun 661 Masehi ketika sedang memimpin sholat subuh di Masjid Kufah. Ali ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anggota Khawarij. Dinasti Umayyah merupakan salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berkuasa setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan berpusat di Damaskus, Suriah. Pada masa dinasti Umayyah, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam bidang politik, militer, maupun kebudayaan. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Wilayah Islam membentang sangat luas, mulai dari Spanyol di barat hingga India di timur. Dalam bidang pemerintahan, dinasti Umayyah juga dikenal karena membentuk sistem administrasi negara yang teratur, dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Hal ini memperkuat identitas dan kesatuan dunia Islam. Selain itu, pembangunan kota-kota besar seperti Damaskus dan Cordoba berkembang pesat. Banyak masjid-masjid megah dibangun, seperti Masjid Umayyah di Damaskus yang menjadi simbol kejayaan peradaban Islam saat itu. Di bidang ilmu pengetahuan, berkembang pula kajian tentang bahasa Arab, sastra, dan seni arsitektur Islam. Kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Menjelang akhir pemerintahan, dinasti Umayyah mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah sistem pemerintahan monarki turun-menurun, yang menimbulkan konflik internal dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Selain itu, muncul ketidakpuasan dari kaum non-Arab atau Mawali yang merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan kaum Arab. Ketimpangan sosial ini menyebabkan banyak pemberontakan di berbagai wilayah. Kemunduran juga diperparah oleh gaya hidup mewah sebagai khalifah yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah runtuh setelah dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan berpusat di Baghdad, Irak. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dinasti ini mengklaim sebagai keturunannya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai puncak kejayaan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pemerintahan. Khalifah terkenal seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendukung kegiatan ilmiah dan kebudayaan. Salah satu bukti kejayaan itu adalah berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah pusat ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai negeri. Di sini, banyak karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bidang ilmu pengetahuan pun berkembang pesat. Ada Al-Khawarizmi di bidang matematika, Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Farabi di bidang filsafat, dan banyak tokoh besar lainnya yang lahir pada masa ini. Selain itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dengan kemajuan dalam bidang seni, sastra, arsitektur, dan perdagangan. Ekonomi berkembang pesat berkat letak strategis kota Baghdad yang menjadi jalur perdagangan internasional. Namun, kejayaan tersebut perlahan mulai memudar.
Kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang terlalu luas membuat pemerintahan sulit dikendalikan. Banyak daerah yang akhirnya memisahkan diri dan membentuk kekuasaan sendiri, seperti dinasti Umayyah di Spanyol dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Kedua, terjadi konflik politik dan perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan dan militer. Khalifah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh karena banyak dipengaruhi oleh wazir dan panglima perang. Ketiga, serangan bangsa Mongol menjadi pukulan bagi dinasti Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masehi, kota Baghdad diserang dan dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Abbasiyah dan menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Terakhir adalah dinasti Andalusia, berdiri pada tahun 756 Masehi, didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil, seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri setelah keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Ia kemudian mendirikan kekuasaan baru di wilayah Andalusia, yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Kota Cordoba dijadikan sebagai pusat pemerintahan, dan dari sanalah peradaban Islam di Eropa mulai berkembang pesat. Pada masa dinasti Andalusia, terutama di bawah pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II, Islam mencapai masa keemasan. Kota Cordoba menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Bayangkan, pada masa itu, Cordoba memiliki perpustakaan besar dengan ratusan ribu buku, universitas, rumah sakit, dan masjid-masjid megah seperti Masjid Cordoba yang masih berdiri hingga kini. Dalam bidang ilmu pengetahuan, lahir banyak ilmuwan dan cendekiawan hebat seperti Ibnu Rushd, Averroes seorang filsuf dan dokter, Abbas bin Firnas penemu awal konsep penerbangan, serta Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah modern. Selain itu, kebudayaan, seni, dan arsitektur Islam berkembang pesat menciptakan gaya khas Moorish yang memadukan unsur Islam, Eropa, dan lokal. Kehidupan masyarakat juga maju, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun toleransi antar umat beragama. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan serta damai dalam suasana intelektual yang tinggi. Kemunduran Islam di Andalusia terjadi secara bertahap. Penyebab utamanya adalah perpecahan internal setelah runtuhnya kekuasaan pusat. Pada abad ke-11, wilayah Andalusia terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang disebut Toifah, yang saling bersaing dan berperang satu sama lain. Selain itu, tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol semakin kuat. Mereka melakukan Reconquista, yaitu gerakan penaklukan kembali wilayah Spanyol dari tangan Islam. Satu persatu wilayah Islam di Andalusia jatuh ke tangan mereka. Puncaknya terjadi pada tahun 1492 Masehi ketika Granada, kerajaan Islam terakhir di Andalusia, ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol setelah bertahan lebih dari 7 abad.